Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi, matur sembah nuwun. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, selalu dalam kebahagiaan, diberi kelancaran rezekinya, dan selalu diberi kebahagiaan dari alam semesta. Sinau bareng, berbagi edukasi, berbagi motivasi dalam perjalanan hidup ataupun tentang keilmuan spiritual. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan kita di alam semesta ini, dan tidak lupa rasa bakti kita kepada leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur kita juga tidak akan lahir di alam semesta ini. Tanpa leluhur tidak ada orang tua kita. Makanya wajib kita menghargai leluhur-leluhur kita. Dan juga rasa hormat dan bakti kita kepada para sesepuh-sesepuh, para guru-guru kita yang telah memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Pada live streaming ini saya mengambil tema zikir ma'rifat, zikirnya orang ma'rifat, membaca dalam diam. Kebanyakan orang di saat zikir itu membaca dan menghitung. Tetapi untuk orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sudah dekat, sudah nyawiji dengan Gustinya, yang dia lakukan hanyalah diam. Dia mengkaji, dia merenungi, dan dalam kajian dan renungan inilah yang disebut membaca. Apa yang dibaca? Tanpa ucapan kok bisa membaca? Apa yang dibaca? Dirinya sendiri. Pertama, agar mampu mengenal dirinya sendiri, mampu mengkaji dirinya sendiri. Dari mana asal raganya, dari mana penciptaannya, dikodratkan sebagai apa yang harus dilakukan setelah dilahirkan di dunia, dan kemana kembalinya. Itulah kajian diri. Dan kebanyakan orang bingung dengan masalah dan urusannya sendiri-sendiri. Urusan apa? Keinginan dan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Di saat menghadapi masalah, baru mendekatkan diri dengan Gustinya. Di saat mendapatkan masalah, di saat tidak ada masalah, lupa. Ini yang sering kita
dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang kalau lagi susah, gaya sadar. Setelah mengikuti hawa nafsunya, setelah mengikuti keinginannya, akhirnya jatuh, akhirnya tumbang, baru sadar, baru berpikir. Bagi orang-orang makrifat, zikir itu berpikir, kembali ke kesadaran diri. Di situ kamu bisa menghitung, menelaah, mengkaji tentang hidupmu sendiri. Makanya kalau orang bermasalah disuruh banyak-banyak berzikir. Banyak-banyaklah berpikir tentang masalahmu. Kamu akan mendapatkan petunjuk dari dirimu. Hutang banyak. Coba merenung. Bisnis hancur. Coba merenung, mengkaji diri panjenengan sendiri. Kok bisa seperti itu karena apa? Tidak ada sebab kalau tidak ada akibat. Pasti ada akibatnya. Itu disebabkan siapa? Kalau kita kembali ke kesadaran diri, semua itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Nggak usah kita menyalahkan yang lainnya. Kita kaji diri kita sendiri-sendiri. Kebingungan itu kan dari diri kita sendiri. Hidup kita bermasalah, hidup kita susah, usaha kita hancur, itu dari diri kita sendiri. Mungkin dulu di saat panjenengan ataupun kita ini sukses, kita lupa berpikir, kita hanya mengikuti rasa-rasa kita saja, pengen ini, pengen itu, pengen menikmati ini, pengen menikmati itu. Di saat sudah jatuh baru berpikir, baru sadar. Baru sadar. Telat sadarnya. Saat sudah habis baru sadar. Itulah manusia. Karena kita memiliki hawa nafsu. Jin dan setan itu ada dalam diri kita, yaitu wujudnya hawa nafsu kita. Rasa kita, keinginan kita itu wujud dari itu. Kalau kita hanya mengikuti itu, mengikuti rasa kita, ya keimanan kita tipis, mudah terombang-ambing. Tugasnya itu kan mengombang-ambingkan pikiran, rasa itu. Bukan pikirannya yang kemana-mana, rasanya itu loh yang kemana-mana. Lihat tetangga beli mobil, nggak enak hati. Rasanya pengen punya, iri. Lihat perempuan cantik, rasanya pengen memiliki. Itu rasanya, bukan pikirannya. Nah, dalam diam, orang makrifat membacanya di situ. Mengkaji diri sendiri dulu. Menghargai diri sendiri dulu. Menelaah diri sendiri dulu. Oh, raga saya dari alam semesta. Air, angin, api, udara. Berarti saya harus melestarikan tanah, air, api, udara. Itu harus kita jaga, kita lestarikan. Karena apa? Itu dasar penciptaan raga kita. Hasil dari itulah jadinya diri kita ini.
Cuma cenderung 75% kita itu dari tanah. Karena apa yang kita makan adalah hasil dari tanah. Yang kita injak-injak tiap hari, yang kita kencingi, yang kita buangi sampah, sudah tanah. Itu untuk belajar kesabaran tanah. Jiwa saya itu raganya darah dari air. Amarah, rasa, alwamah itu dari apinya. Rasa itu dari api. Hidup kita dengan angin, kita bisa bernapas. Makanya orang-orang yang memahami nafasnya itu akan sadar akan hidupnya kalau sampan masih hidup. Kalau sudah tidak bernapas sampan meninggal. Jiwa saya, karena saya dicipta dari orang tua saya dulu ada leluhur saya, karena leluhur orang tua ada, dari kakek ada buyut, ini turun-temurun pertalian darah. Karena apa? Paham sejarahnya, paham leluhur-leluhurnya, menghargai leluhur-leluhurnya. Nah, kalau kita tidak mau menghargai leluhur, ya kita hilang sejarah. Sejarah dalam diri kita sendiri. Leluhur orang lain hafal, leluhur sendiri lupa. Kakekmu siapa? Si A. Buyutmu? Tidak tahu. Lah, itu kan sejarahmu sendiri, kenapa kita tidak tahu? Salah kita di situ sebenarnya. Nah, itulah berpikir. Berpikir. Zikir, dikiro. Berpikirlah, hitunglah dalam setiap gerak perjalanan hidupmu. Kalau kamu tidak pandai-pandai menghitung, rugi hidupmu. Rugi kita itu. Nggak ada manfaatnya, hidup-hidupan kayak bangkai hidup. Bangkai berjalan, nggak ada gunanya. Padahal urip iku, urup. Orang dinamakan hidup itu kalau sudah bisa bermanfaat untuk orang lainnya, bisa menghidupi yang lainnya. Bisa saling melengkapi dengan yang lainnya. Membaca, itu tadi membaca agar mengenal diri sendiri. Oh, raga saya ini dari alam semesta. Pantesan kalau saya mati itu dikubur, kembali ke tanah. Kalau saya dibakar ya enggak apa-apa, kembali ke api. Enggak usah dibeda-bedakan, unsurnya ada kok. Enggak usah dijadikan permasalahan. Kalau hilang di laut ya sudah, kembali ke air. Sama ada. Ada. Loh, yang ribet tuan kita. Mengikuti rasa kita. Kita enggak mau berpikir di situ. Makanya zikir itu berhubungan dengan nafas. Agar apa? Sadar hidup. Sadar diri. Tahu diri. Mawas diri. Itu kunci dari zikir itu. Kalau ahli zikir tapi tidak tahu diri, tidak mawas diri, ya jangan ngomong ahli zikir. Namanya ahli ngoceh. Sesimpel itu sebenarnya hidup.
Banyak orang berlomba-lomba mencari kebaikannya sendiri-sendiri karena takut. Takut dengan dosanya, takut dengan Tuhannya, takut tidak dibilang orang baik, takut dicaci orang. Hanya menuruti rasa ketakutannya sendiri. Tidak ada keikhlasannya. Karena takut itu tadi. Hilangkan rasa ketakutan itu. Jalani hidupmu sebagaimana kodratmu dilahirkan. Kamu sebagai apa? Manusia. Berarti apa tugasmu sebagai manusia? Oh, yang hewan aja tahu tugasnya, tumbuhan aja tahu tugasnya, air loh tahu tugasnya. Kok kita enggak tahu tugas kita, kan ya lucu. Itu yang jarang disadari. Maka pentingnya kesadaran diri itu di situ. Jangan hanya mengikuti rasa kita saja. Pentingnya sadaran diri. Nah, zikir itu dihitung kembali. Sudahkah kita berguna dalam hidup kita? Sudahkah kita bermanfaat untuk yang lain? Sembah nuwun buat semuanya yang sudah hadir. Salam rahayu, salam kenal, salam paseduluran dari Kang Tro. Dibantu like-nya dan share-nya apabila berkenan. Itu sangat membantu channel ini. Sampai berbagi like dan share, saya berbagi ilmu. Makanya di saat orang banyak masalah, orang menghadapi masalah dalam hidupnya, disuruh berzikir, disuruh merenung, disuruh menghitung kembali. Agar apa? Dapat petunjuk, dapat jalan keluar, dapat penyelesaian dari masalah-masalahnya itu. Nah, ini kalau dalam ajaran Jawa namanya kembali suwung, kembali semedi, kembali meditasi. Bukan meditasi itu puncaknya suwung. Suwung dan meditasi itu sama. Suwung dan semedi itu sama. Semedi dan nyepi itu juga sama. Mencari tempat yang tenang itu namanya suwung, nyuwung. Agar puncaknya apa? Dapat petunjuk, dapat solusi. Dapat solusi dari permasalahannya. Sebenarnya di situ. Nah, orang meditasi kok puncaknya katanya suwung, enggak ada apa-apa, enggak merasakan apa-apa. Itu mati. Halusinasi. Puncaknya meditasi itu adalah petunjuk. Karena kamu punya tujuan dalam meditasimu. Bukankah hanya diam, tenang, itu enggak. Yang lupa orang itu membaca dalam diam. Yang sering dilupakan itu membaca dalam diam. Karena diam itu penuh misteri. Contoh orang-orang yang diam itu susah dibaca orang lain. Tetapi orang-orang yang banyak bicara, banyak tingkah, sombong, mudah dibaca orang lain. Mudah dijatuhkan orang lain. Makanya diam itu misteri. Bacalah dalam diammu agar kamu mendapatkan petunjuk dari Gustimu. Tentang apa? Hidupmu, masalahmu, rezekimu, kesehatanmu, kemakmuranmu, kebahagiaanmu.
Yang bisa merubah hidupmu adalah dirimu sendiri, tidak siapa-siapa. Orang lain itu hanya memberi motivasi dan sugesti. Yang bisa ya dirimu sendiri, bukan siapa-siapa. Disitulah kita harus tahu diri, biar mawas diri dalam perjalanan hidup kita. Tidak asal-asalan, tidak hidup-hidupan. Difikirkan, dijalankan, dirasakan. Rasa itu terakhir. Untuk menikmati hasil itu namanya baru rasa. Bukan awal. Kalau dirasakan dulu, bingung. Difikirkan, dicari caranya, dikerjakan, dijalankan, baru dirasakan. Pasti nikmat hidupmu. Jangan baru punya masalah langsung dirasakan. Ngenes. Bingung. Susah. Seperti mempunyai masalah sendiri di dunia. Yang lain banyak. Coba di saat kita memiliki masalah, kita diam, membaca. Apa yang dibaca? Masalah kita. Kenapa saya memiliki masalah ini? Dari mana ini sumbernya? Oh, usaha saya bangkrut gara-gara ini. Dibenahi, pasti ada petunjuknya. Nah, kalau bingung dulu, lari ke sana, lari ke sini, cari orang pinter, cari nasihat orang. Lah orang yang diajak curhat itu sama-sama bermasalahnya, ya lucu. Pengen curhat masalah, tambah masalah. Cari orang pinter, ujung-ujungnya dipinteri. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Orangnya sendiri belum ngalami. Kenapa kita lupa kembali ke diri sendiri? Itulah dinamakan zikir, kembali ke diri sendiri. Berpikir, membaca diri kita sendiri. Menghitung kembali diri kita. Selama ini bagaimana hidup saya? Sudahkah berguna untuk orang lain? Sudahkah bermanfaat untuk orang lain? Sudahkah saya bisa memakmurkan keluarga saya? Kalau sampean bisa memakmurkan, bisa mencermati diri sampean sendiri, bisa menghitung diri sampean sendiri, bisa mengkaji diri sampean, ya hidup tenang. Tenang. Ketenangan itu pasti akan didapat untuk orang-orang yang sudah mengenal Gustinya. Tidak usah Gusti yang jauh-jauh. Gusti bagus sing ati, kebagusan yang ada dalam diri kita sajalah kita kenal. Tidak usah yang jauh-jauh. Apabila kita bagus dengan diri kita sendiri, kita akan bagus dengan orang lain, kita akan bagus dengan makhluk lain. Ya pastinya hidup kita tidak akan kekurangan. Pastinya seperti itu. Enggak, kebanyakan orang itu merendahkan dirinya sendiri. Saya manusia hina, saya tidak punya apa-apa, saya kotor, saya banyak dosa. Loh, di saat sampean merendahkan dirimu, itu sampean merendahkan Tuhanmu. Karena yang mencipta kamu itu Tuhan. Dicipta sedemikian itu, memang karya Tuhan itu sampean harus bersyukur, harus menghargai. Bukan sampean rendahkan sendiri. Tidak akan ada orang sukses selama dia merendahkan dirinya sendiri. Berjuang, semangat, motivasi dirimu.
Raih apa yang kamu impikan, raih apa yang kamu inginkan. Dengan apa? Zikir, banyak-banyak berpikir, dihitung, ditelaah, dicari caranya, dikerjakan. Rasa itu terakhir saja. Jangan buru-buru merasakan. Merasa sudah kaya berarti belum kaya, masih merasa. Merasa sudah pinter berarti belum pinter, karena masih merasa. Merasa dekat dengan Tuhan berarti belum dekat, karena masih merasa. Merasa paling baik berarti belum baik, masih merasa. Kalau sudah tidak merasa, hanya diam menjalankan kehidupan, mungkin itu ya orang baik yang sebenarnya. Orang yang kaya sebenarnya, orang yang sukses sebenarnya. Karena apa? Sudah bisa memahami dirinya sendiri. Yang jarang dilakukan orang. Biasanya orang itu baru pinter sudah mana-mana. Sudah keluar-keluar kemana-mana. Yang lain sudah dianggap salah. Yang lain sudah dianggap bermasalah. Padahal dirinya sendiri bermasalah. Karena orang membaca orang lain itu lebih enak daripada membaca dirinya sendiri. Orang menyalahkan orang lain itu lebih mudah daripada menyalahkan dirinya sendiri. Daripada kita berebut benar, mending kita berebut salah. Biar apa? Tidak menimbulkan masalah. Coba sekali-kali di saat bertengkar, di saat ada sampai langsung ya, saya yang salah. Selesai. Saya mohon maaf, saya yang salah. Selesai. Walaupun tidak salah. Itu menandakan kebesaran hati panjenengan. Kebesaran kesadaran diri panjenengan. Karena apa? Tidak ingin menimbulkan masalah. Susah tapi orang seperti itu. Jarang. Kebanyakan itu baru bisa sudah semua dihakimi. Kamu salah, ini salah, caramu itu salah, kamu harus seperti inilah. Orang hidup itu memiliki perjalanan sendiri-sendiri kok. Tidak mungkin sama kok. Kalau sama, Tuhan menciptakan sama. Diciptakan berbeda-beda itu biar saling menghargai, saling menghormati, tidak saling merendahkan, tidak saling menyalahkan. Makanya diciptakan perbedaan, biar indah hidup itu. Kalau satu dunia harus sama, seberapa susah sih Tuhan membuat orang sama, tinggal kun fayakun, teks semua sama. Sama kok, dia maha kuasa masalahnya. Satu dunia keyakinannya harus ini, kun fayakun, teks jadi kok. Kenapa kok enggak? Ya biar ada perbedaan itu. Biar asik. Nanti enggak asik toh kalau sama semua. Laki-laki semua gitu ya susah. Makanya ada perempuan. Perempuan semua ya susah. Tumbuhan saja gitu ya susah. Itu yang jarang kita sadari. Lah meditasi, merenung, zikir itu adalah untuk itu, memahami itu, menyadari itu. Makanya dalam zikir itu zikir nafas untuk menyadari hidupnya. Zikir kolbu untuk menyadari rasanya. Itu dilakukan untuk itu. Caranya terserah. Yang penting hasilnya. Hasilnya apa? Tingkah laku kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari. Orang itu yang dinilai kan tingkah lakunya, bukan masalah keyakinannya atau apa.
tingkah lakunya, tata keramanya, budi pekertinya. Wujud dari apa? Dari zikirnya, dari meditasinya, dari cakranya, dari kundalininya. Wujudnya apa? Tingkah laku itu. Namanya adab, tata krama. Itu yang seharusnya kita benar-benar perhatikan di dalam diam kita. Di saat kita pintar membaca, maka akan banyak petunjuk yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya sesama manusia. Sekarang sudah tidak saling menghargai. Apalagi dengan hewan, tumbuhan. Buang sampah aja sembarangan, tidak menghargai alam. Ya kalau banyak bencana, ya jangan menyalahkan alam, itu salah kita sendiri, kurang menghargai alam semesta. Kurang menghargai alam semesta itu sendiri. Makanya teman-teman semuanya yang belajar meditasi, yang belajar semedi, disitulah sebenarnya puncak perenungan kita, membaca. Karena kita itu hidup di alam nyata, kita juga hidup di alam gaib. Kita itu hidup di alam gaib. Manusia itu ya nyata, ya gaib. Yang nyata tubuh kita, yang gaib rasa kita, jiwa kita itu gaib. Dunia ini tanah, air, tumbuhan itu nyata, tapi angin kan ya gaib. Makanya kita hidup di nyata ya di gaib. Sampai juga sudah bisa melihat alam gaib itu. Ya gini, makhluknya ya kayak kita ini alam gaib ini. Jin setan itu hanya mengganggu lah, kita itu tidak cuma mengganggu, merusak ya bisa, membunuh bisa, menyakiti bisa, tidak hanya mengganggu, melebihi kita ini kalau kita sadar. Nah, ini semoga bisa menjadi renungan buat teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Membaca dalam diam, membaca dalam meditasi, membaca dalam suwung. Cobalah bacalah diri panjenengan sendiri. Dan tunjukkan hasilnya dengan tingkah laku panjenengan dan menghargai seluruh alam semesta. Disitulah namanya manunggaling kawula Gusti. Disitulah sampan sudah dekat dengan Tuhan. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung.